kitab berjudul Kerajaan yang Tidak Memiliki Putra Mahkota. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan, ya seperti kerajaan pada umumnya, memiliki sebuah raja dan rakyat-rakyatnya yang setia. Tapi kerajaan ini tidak memiliki satu hal, yaitu putra mahkota. Sang raja pun bingung, ia khawatir karena sebenarnya dia bukannya tidak dapat memiliki anak, tapi setiap ia memiliki anak, anaknya sangat dewasa, selalu pergi meninggalkan kerajaan. Dia tidak ingin kerajaan ini berakhir hanya karena dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada penerusnya sebagai seorang raja. Lalu ia mengumpulkan seluruh penasihat kerajaan. Wahai penasihat kerajaan, aku ingin kalian meminta saran kalian. Karena kalian tahu, kalian ingat kan, jika seluruh anak-anakku saat dewasa, mereka selalu meninggalkan kerajaan. Dan aku bingung, aku khawatir, aku takut jika kerajaan ini tidak memiliki penerus dan kita akan dikuasai oleh orang lain, oleh orang luar. Lalu para penasihat pun tak panik. Mereka mendiskusikan banyak hal. Mendiskusikan bagaimana caranya agar sang putra mahkota yang baru di kemudian hari tidak meninggalkan kerajaan. Nah, akhirnya salah satu penasihat pun berkata, wahai sang raja, bolehkah aku memberikan saran? Ya wahai penasihat, apa itu? Bagaimana jika kita mendirikan sebuah istana kecil untuk putra mahkota yang akan lahir, lalu membesarkannya di situ agar sang putra mahkota tidak tercemar oleh dunia luar. Ide yang bagus. Kalau begitu, baiklah, mari kita bangun sebuah istana kecil untuk putra mahkota kita. Lalu para pembangun kerajaan pun menciptakan sebuah kerajaan istana kecil. Yang cukup untuk menampung seluruh hal untuk membesarkan sang putra mahkota. Lengkap dari dengan seluruh hewan, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Bertahun-tahun kemudian pun berlalu. Sang putra mahkota yang tadinya masih kecil baru lahir, tumbuh besar dan menjadi sebuah calon raja yang bijaksana dan pintar. Sang putra mahkota pun ingin keluar. Dia mendatangi gerbang istana. Dia ingin keluar, dia penasaran apa yang ada di luar sana. Dia mendatangi penjaga gerbang. Hei penjaga, apa yang ada di luar pintu itu? Itu adalah dunia luar, tuanku. Bukalah, aku ingin melihatnya. Tidak dapat, tuanku. Mengapa? Aku harus mendapat izin dari sang raja. Kalau begitu cepatlah, mintalah izin. Baiklah. Sang penjaga pun pergi ke istana. Dia meminta izin kepada sang raja. Lalu sang raja pun mengizinkannya. Lalu ia kembali dan membukakan pintu dan mengawal sang putra mahkota ke dunia luar. Sang putra mahkota untuk pertama kalinya melihat dunia luar. Dia sangat terkagum dengan hijaunya pepohonan, banyaknya hewan-hewan berterbangan, langit yang biru. Dia tidak pernah melihat semua itu. Dia sangat tenang dan takut. Dia bersenang-senang di luar sana. Lalu ia pun mengunjungi sebuah pedesaan dengan sang pengawal. Di sebuah pedesaan, ia melihat seorang kakek tua. Dia tidak pernah melihat seorang manusia seperti itu. Dia pun bertanya kepada penjaga, hei penjaga, ada apa dengan orang itu? Mengapa ia sangat terlihat lemah? Orang itu telah tua itu yang mulia. Telah tua? Apa itu tua? Itu adalah saat tubuh kita telah berumur sangat tua, berumur sangat banyak, hingga kita telah lemah dan tidak bugar seperti sekarang. Tidak bugar lagi. Lalu kita untuk apa kita sehat?
Untuk apa kita menikmati seluruh hidup ini? Bukannya kita akhirnya akan tua. Iya, sang penjaga pun panik. Dia langsung pergi ke kerajaan lalu melapor kepada sang raja. Sang raja pun tahu akan masalah itu lalu menyuruh sang penjaga untuk balik dan membawa sang putra mahkota kembali ke istananya. Bertahun-tahun kemudian, sang putra mahkota ingin mengunjungi desa lagi. Datangnya lagi di desa, ia melihat seorang anak muda yang sangat lemah. Anak muda itu terlihat sangat banyak luka di tubuhnya. Ia terlihat sangat lemah dengan penyakit itu. Sang putra mahkota pun bingung. Ia bertanya kepada penjaga, penjaga, ada apa dengan orang itu? Mengapa tubuhnya sangat banyak luka? Orang itu terkena penyakit yang mulia. Penyakit, apakah hanya dia yang dapat merasakannya atau kita juga? Kita juga yang mulia. Kita semua dapat merasakan sakit. Apa? Kalau begitu, untuk apa kita menikmati semua ini? Bukan kita akan merasakan hal seperti itu. Bagaimana ini? Nah, aku juga akan seperti itu. Kalau begitu, mengapa aku menjadi calon raja? Jika aku nanti akan sakit seperti itu. Sang penjaga pun panik. Ia kembali lagi ke kerajaan dan melapor ke raja. Lalu raja pun kan tahu keadaannya lalu menyuruh sang pangeran balik lagi. Tapi yang berbeda, setelah balik, sang pangeran pun segera diberi seluruh kenikmatan dunia agar ia lupa tentang hal yang telah ia lihat. Bertahun-tahun kemudian berlalu lagi. Sang pangeran pun ingin keluar lagi dan ia tetap diizinkan ditemani lagi oleh sang penjaga. Mengunjungi desa lagi, ia bukan melihat seorang kakek-kakek ataupun orang yang sakit, namun ia melihat orang-orang menangis. Ya, menangis. Sang pangeran tidak pernah melihat itu. Orang-orang itu menangis dan membawa sesuatu. Sang putra mahkota pun bertanya kepada penjaga, apa yang mereka bawa itu dan apa yang mereka lakukan? Mengapa terdapat air yang keluar dari mata mereka? Mereka menangis ya tuanku. Menangis? Apa itu menangis? Itu adalah sesuatu yang terjadi saat kau merasa sedih atas kehilangan sesuatu atau sedih akan atau timpa suatu masalah. Apa aku tidak pernah mendengar hal seperti itu? Lalu apa yang mereka bawa? Itu adalah keranda ya tuanku. Keranda? Apa itu? Sang putra mahkota benar-benar penasaran lalu mendekati orang-orang itu. Di orang-orang itu ada seorang ibu. Lalu ia bertanya kepada ibu, wah ibu, apa yang ada di bawah? Apa yang ada dalam keranda itu? Dalam keranda itu ada orang yang telah mati. Kemudian sang ibu berkata kepada itu, apa itu orang yang telah mati? Orang itu adalah orang yang telah mati. Kau tidak tahu mati yang mulia? Aku tidak tahu. Cepat suruh orang-orang itu untuk menurunkan keranda itu. Baiklah. Sang ibu pun menyuruh orang-orang itu untuk menurunkan. Orang-orang itu dengan sambil menahan nangis menurunkan keranda itu dan menariknya di bawah. Sang pangeran tak tahu apa-apa. Ia melihat ke dalam keranda itu. Ia pun terkagum. Ternyata ada orang di dalam. Ia pun menyapa orang itu. Hai temanku, apa yang kau lakukan di situ? Tidak ada jawaban. Lalu sang putra mahkota pun bertanya lagi, mengapa kau tak menjawabku? Apakah aku salah berkata? Tetap tak ada jawaban. Lalu ia bertanya kepada sang ibu, wah ibu, mengapa orang itu tidak menjawabku? Apakah ia tidak tahu bahwa aku adalah seorang putra mahkota? Aku adalah calon dari raja yang akan memerintah kerajaan ini. Dia bukan tak menjawab tuan.
Lalu mengapa? Itu karena ia telah mati. Ia telah mati. Apa itu mati? Mati adalah saat jiwamu sudah tidak ada lagi di ragamu. Mati adalah saat kamu sudah tidak dapat lagi menjalankan aktivitas keseharianmu. Kalau begitu, apakah hanya ia yang akan mati, atau kita semua juga akan merasakan itu? Kita semua, atau aku, engkau, orang-orang sini, bahkan sang penjaga juga akan mati. Kita semua akan mati pada akhirnya. Apa? Sang putra mahkota terkejut. Dia benar-benar tahu bahwa ia selama ini salah. Dia tidak tahu tentang hal ini. Dia tidak pernah diajarkan tentang hal ini. Dia pun merenung. Lalu dia berdiri lagi. Kalau begitu, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Dia mendatangi sang penjaga. Yang pertama kata berkata, "Hai penjaga, tinggalkanlah aku. Kembalilah ke kerajaan. Aku akan pergi merantau ke penjuru dunia. Aku akan membuat hidupku bermanfaat. Aku tidak ingin menjadi seraja, tidak ingin menikmati seluruh kenikmatan dunia lagi. Aku ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh orang selama hidupku ini." Lalu sang pangeran pun pergi menjauh pergi meninggalkan. Sang penjaga pun terdiam. Pada akhirnya sang penjaga kembali ke kerajaan. Di kerajaan, sang penjaga melapor kepada sang raja. "Maaf yang mulia, sang pangeran lagi-lagi meninggalkan kerajaan." Apa katanya? Katanya ia ingin menjadi orang yang berguna. Dia tahu bahwa kita pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Kalau begitu biarkan. Jika ia memang benar-benar pintar, maka pada akhirnya dia akan kembali dan menjadi seorang raja yang lebih baik dari itu. Baiklah. Lalu bertahun-tahun kemudian pun berlalu. Sang pangeran kembali lagi ke kerajaan. Ia telah menjadi orang yang sangat pintar dan arif. Lalu ia pun diangkat oleh sang raja menjadi raja baru dan memerintah kerajaan dengan sangat baik. Tamat.